Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, bagaimana keadaan kalian hari ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat semuanya. Hari ini kita masih di tema 7, subtema 2, pembelajaran ke-1, yaitu kebersamaan di sekolah. Dengan materinya, isi fabel dan mulai pecahan. Sebelum kita mulai belajar, marilah kita membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, ayo mendengarkan. Dalam dengarkan gurumu bercerita fabel katak yang berani pada halaman 30 di buku dengan seksama. Oke. Kalian bisa membuka buku tematik 2J halaman 30 dengan mengingat ibu membacakan cerita fabel dengan judulnya katak yang berani. Ada sebuah kolam di tengah padang rumput yang luas. Banyak katak yang tinggal di kolam itu. Salah satunya bernama Koko. Koko memiliki tubuh yang besar dan kuat. Ia dikenal sebagai katak yang pemberani. Suatu hari, beberapa katak kecil sedang bermain di tepi kolam. Seekor sapi menghampiri kolam untuk minum. Tidak sengaja mereka terinjak oleh sapi. Katak-katak kecil melompat dan menggolok. Mereka ketakutan melihat tubuh sapi yang besar. Sapi tidak mendengar teriakan mereka dan tetap maju ke tepi kolam. Katak-katak itu pergi dan mengadu kepada Koko. Kita harus berani menghadapi sapi karena kolam ini rumah kita, kata Koko. Koko dan katak-katak kecil meloncat-loncat untuk menemui sapi. Dengan suara yang nyaring, Koko berteriak, "Hei sapi, kamu telah menginjak teman-temanku." Sapi menoleh pada Koko dan teman-temannya. "Maafkan aku, teman. Aku tidak melihat ada katak kecil di sekitar kolam. Aku berjanji akan lebih hati-hati ketika berada di tempat yang baru." Koko dan teman-temannya memaafkan sapi. Kini mereka hidup berdampingan di sekitar kolam. Nah, kalian sudah mendengarkan ibu bercerita. Setelah mendengarkan, di bawahnya di halaman 31 itu ada pertanyaan-pertanyaannya. Yang pertama, di mana Pak Koko dan teman-temannya tinggal? Koko dan teman-temannya tinggal di sekitar kolam atau di kolam. Apa yang membuat kata-kata kecil ketakutan? Karena kata-kata kecil itu hampir terinjak oleh sapi yang ingin menghampiri kolam. Apa sifat Koko yang perlu kita tiru? Sifat Koko yang kita tiru adalah berani. Berani demi kebaikan. Bagaimana akhir cerita tersebut? Akhir cerita tersebut, katak dan sapi hidup berdampingan di sekitar kolam dengan damai. Nah, yang kelima terakhir, sikap baik. Apa yang ditunjukkan dengan katak yang berani? Sikap baiknya yang pertama, katak berani dengan tegas kalau ia benar. Terus kemudian yang kedua, saling memaafkan karena sapi tidak tahu kalau misalnya ada kata-kata kecil yang di sekitar kolam itu. Kemudian yang ketiga, hidup saling berdampingan tanpa menyakiti siapapun. Oke? Nah, itu cerita dongeng dan jawaban dan pertanyaan-pertanyaan beserta jawaban-jawabannya sudah kita diskusikan atau ibu bersampaikan kepada kalian. Nah, selanjutnya kita berhitung tentang pecahan. Ingat kembali tentang pecahan. Pecahan merupakan bagian dari kesatuan. Setiap bagian sama besar, harus sama besar. Perhatikan contoh berikut. Nah, pecahan ini setengah. Gambar dibagi menjadi dua bagian sama besar, maka setiap bagian menunjukkan pecahan setengah. Nah, kalau yang di sebelahnya, ini
bukan pecahan, karena setiap gambar dibagi menjadi dua bagian tetapi tidak sama besar, maka setiap bagian gambar ini tidak menunjukkan pecahan. Hal ini bukan pecahan ya, karena tidak sama bagian yang dibaginya. Oke. Nah, sekarang kalian perhatikan gambar berikut. Ini contoh-contoh pecahan. Yang pertama, ada 3 kotak. Satu gambar dibagi menjadi 3 bagian sama besar. Bagian yang diwarnai dapat dinyatakan dengan pecahan 1/3. Ini baru dinamakan pecahan karena bagian-bagiannya sama di bentuknya. Kemudian yang di bawahnya ini, satu gambar dibagi menjadi 4 bagian sama besar. Bagian yang diwarnai dapat dinyatakan dengan pecahan 1/4. Ini juga dapat dinyatakan pecahan karena bagian-bagiannya dibagi dengan sama besar. Nih, yang diwarnai ini kita anggap 1. Kenapa 1? Karena hanya satu warna. Nah, 4 ini keseluruhannya. Berarti kita sebut 1/4. Nah, ayo membuat gambar yang menyatakan pecahan 1/2, 1/3, dan 1/4. Buatlah beberapa bentuk bangun datar. Di sini ada bangun datarnya contoh lingkaran. Yang pertama, gambar pertama, lingkarannya kita bagi menjadi 1/2. Satu lingkaran kita bagi 2, jadi 1/2. Nah, yang ke bawah ini 1/3. 1/3 karena dibagi jadi 3 bagian. Nah, yang ini sebelah sini ada 1/4 karena dibagi jadi 4 bagian. Kemudian ini 3/4. Kenapa 3/4? Karena ini warna ini untuk membedakannya kita mau diwarnai ini ada 3 bagian yang sama. Kemudian 1 bagian berbeda. Jadi disebut 3/4. Oke, berikutnya adalah menari. Kalian bisa mempraktekannya dari rumah dengan menirukan gerakan katak. Nah, di sini ada petunjuk-petunjuknya gerakan-gerakan katak ada di bukumu. Contoh, berdiri dengan kedua tangan di depan, gerakan badan miring ke kanan, lalu meloncat jongkok. Gerakan badan miring ke kiri, lalu meloncat jongkok. Berjongkoklah dengan tangan dibuka selebar bahu, melompatlah ke depan sebanyak 2 kali. Setelah itu, berdiri dan goyangkan pundak ke kanan dan ke kiri. Meloncat maju dan mundur, tangan digerakkan ke atas dan ke bawah. Nah, kalian bisa lakukan gerakan-gerakan seperti yang ada di gambar. Kemudian kamu bisa menambahkan gerakan-gerakan lainnya. Tapi ini bukan tugas yang kalian bisa lakukan di waktu kalian senggang, supaya kalian tidak jenuh di rumah. Kalian bisa mempraktikkan gerakan-gerakan katak tersebut. Oke, itu aja materi dari buku. Sekarang kita masuk ke tugas yang hari ini, yaitu buku mengerjakan tematik 2G halaman 34 dan UPN 2D halaman 29. Itu aja penjelasan materi dari Ibu. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat mengerjakan.